Hai, kami dari kelompok Sulawesi. Pada video kali ini kami akan membahas bagaimana menjaga stabilitas pasokan harga dan pangan. Dan sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Halo teman-teman semua. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ketahanan dan pertahanan pangan. Ketahanan pangan adalah tersedianya bahan pangan yang cukup, sehat, beragam, dan bergizi untuk setiap orang atau keluarga. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan aspek ketahanan pangan. Pemenuhan pangan dan gizi masyarakat dapat ditentukan dari sistem. Sistem ketahanan pangan dibagi menjadi 3 aspek yang terdiri dari 1. Ketersediaan pangan bergizi yang cukup dengan kualitas baik, tersedia bagi masyarakat untuk dikonsumsi. Ketersediaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: pertama, produksi, banyaknya jumlah dan jenis makanan yang tersedia untuk masyarakat. Kedua, distribusi, bagaimana makanan tersedia dipindahkan, secara fisik dalam bentuk apa, kapan, dan kepada siapa. Ketiga, pertukaran, berapa banyak makanan yang tersedia saat diperoleh melalui mekanisme pertukaran seperti barter, perdagangan atau pinjaman. 2. Keterjangkauan pangan adalah kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan, baik dari sisi akses terhadap ekonomi maupun akses fisik. Keterjangkauan pangan dari sisi ekonomi dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendapatan atau daya beli, stabilitas harga pangan, maupun tingkat kemiskinan. 3. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. UNO 18 tahun 2012. Makanan dikatakan aman baik kuantitas dan kualitas yang dikonsumsi secara langsung akan menentukan status gizi. Namun penyerapan gizi dalam tubuh dipengaruhi oleh kondisi fisik seseorang. Untuk dapat hidup secara sehat, aktif dan produktif, maka diperlukan asupan pangan dan gizi yang sesuai dengan kebutuhan. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi tersebut dilakukan dengan penerapan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman B2SA yang dimulai dari keluarga. Jadi, bagaimana menjaga stabilitas pangan dan harga? Selama kami melihat stabilitas pangan yang ada di setiap lingkungan kami, bahwa pemasokan hasil pangan sangatlah lancar dan cukup memungkinkan. Dan setelah kami lihat di setiap pasar atau warung kecil yang paling dominan hasil pangannya sangat melimpah. Setelah kami menanyakan kepada pihak warung tersebut, memang benar bahwa pemasokan hasil kebun sangatlah banyak. Berikut adalah statistik hasil perkembangan pangan tahun lalu. Di tahun 2023 kami mengambil di informasi Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menggelar gerakan pangan murah JPM dalam upaya pengendalian inflasi pangan melalui JPM yang merupakan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan sebagai langkah konkret yang dilakukan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Gerakan pangan murah dilaksanakan sebagai upaya mengendalikan harga bahan pokok yang tujuannya untuk meringankan beban masyarakat. Karena memang untuk harga yang dijual di JPM lebih murah dibanding harga pasar,
karena bekerja sama dengan petani lokal. Ini adalah salah satu tindakan yang diambil oleh pihak pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Selanjutnya, bagaimana menjaga ketahanan pangan di rumah tangga? Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Selaras dengan itu, FAO menyebutkan bahwa kondisi ketahanan pangan harus memenuhi empat komponen, yaitu 1. Kecukupan ketersediaan bahan pangan. 2. Stabilitas ketersediaan bahan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun. 3. Aksesibilitas dan keterjangkauan terhadap bahan pangan. 4. Kualitas keamanan bahan pangan yang digunakan. Bagaimana cara meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga? Berbagai cara agar meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga yang telah dilakukan pemerintah khususnya wilayah Kota Tanjung Pinang dengan tujuan untuk meringankan dan mengurangi beban keluarga penerima manfaat tadi dalam memenuhi kebutuhan pangan di keluarga tersebut. Salah satunya menyalurkan cadangan pangan, menyediakan sarana dan prasarana seperti infrastruktur, fasilitas, dan alat guna mendukung produksi, pengelolaan, dan pemasaran. Itu saja yang saya bisa berikan. Terima kasih. Emak-emak di Tanjung Pinang antusias membeli kebutuhan pangan di salah satu pasar tradisional yang berada di tepi laut Tanjung Pinang. Beginilah suasana kegiatan jual beli. Warga yang datang didominasi emak-emak terlihat dengan tertib untuk membeli kebutuhan pangan. Sembako yang dijual kebanyakan pedagang di pasar seperti beras, kentang, gula pasir, minyak goreng, tepung hingga telur. Selain menjual kebutuhan sembako di sini, juga terdapat aneka produk makanan dan masakan yang dijual. Pemerintah Kota Tanjung Pinang juga mengadakan gerakan pangan murah guna menstabilkan kebutuhan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan harga-harga yang dijual di pasar murah ini lebih murah. Gerakan pangan murah juga merupakan program nasional dan serentak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Selain bertujuan untuk menstabilisasi harga pada hari-hari besar seperti Idul Adha, kegiatan ini juga tercatat dalam rekor muri Indonesia. Kegiatan pangan murah bekerja sama dengan para pelaku UMKM, petani lokal, distributor dan supermarket seperti Hypermart. Arja Midra dari Tanjung Pinang melaporkan.